Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang hari ini kita jumpa lagi dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Dan kita akan membahas satu hal yang penting. Kemudian apa yang menjadi tanggapan dari Mbah Kendil Jopo Montro. Ini berkaitan dengan perselisihan antara Gus Samsudin, para dukun atau praktisi, dan si pesulap merah teman-teman. Ini kita sebut saja dengan perselisihan segitiga. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan supaya channel ini bisa terus berkembang dan Mbah Kendil bisa kerasan di kancah YouTube ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas bagaimana yang dimaksud dengan perselisihan segitiga, Mbah. Ya, antara dari para dukun atau praktisi, Gus Samsudin dan pesulap merah. Namanya perdukunan artinya yang menolong sesama umat, atau para sesepuh yang menolong sesama umat, atau para bini sepuh yang menggiring orang-orang mengajak kebaikan atau jalan-jalan kepangeranan, itu tidak bisa dihapus seperti rumput, sehingga rumput tidak akan bisa dihapus. Tetap ada kemunculan generasi baru. Jadi orang yang menolong dan orang kejahatan itu selalu berimbang di dunia ini, tidak dapat dihapus salah satu. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian untuk pesulap merah atau Gus Samsudin atau itu para dukun-dukun, mohon kalau bisa kita untuk ngerem nafsu, kita bisa keluar-keluar, kita bisa memperingatkan, kita bisa mengkritik, membangun, tapi mohon ini agak dipertimbangkan, jangan sampai mudah untuk melakukan kepolisian. Kalau sudah dilaporkan kepolisian ya sudah, tapi untuk langkah kelanjutannya semoga ini perlu direnungkan, sehingga kita kalau selalu di konten selalu gugat, di konten selalu urusan polisi, kemudian di konten selalu kita menuntut, itu nanti kita yang berada di dalam konten itu mencari hiburan, ternyata hatinya panas, resah gelisah, terjadi kita marah, kita dendam, kita dengki, kita bermusuh lah. Artinya kita untuk melihat hiburan di konten nanti kan sudah lepas atau tergelincir, Pak. Sudah tidak sesuai dengan apa yang kita maksud gitu loh. Sehingga untuk teman-teman para praktisi dikurangi kemarahan kita, atau kita hentikan untuk gugatan boleh saja, tapi kalau sudah ada fakta yang memang ada, fakta yang memang benar, ada berkas yang sah, kemudian ada tanda bukti yang real, itu baru kita untuk gugat. Tapi kalau hanya sebagai bukti-bukti kecil-kecil yang tidak kuat, kita tidak usah melaporkan polisi, dan nanti malah menjadikan kemaluan kita menjadi malu. Kita lapor menuntut orang, kemudian kita gagal, masih di mediasi sudah kita mundur, kita kan malu toh. Sehingga kalau kita sudah punya dasar yang kuat, punya bukti yang kuat, bolehlah kita menunda. Tapi kalau dasar-dasar bukti yang tidak kuat, mohon tidak usah untuk berdel-del membuat orang gitu loh. Khusus untuk teman saya yang pesulap merah juga demikian, kurangi daripada untuk membenci orang, atau kurangi daripada untuk menyinggung pada orang. Sebaiknya yang lebih baiknya yaitu kita tetap berjalan pada pekerjaan masing-masing. Saya sebagai tabib, saya juga mengobati orang, Mas Marsya itu juga seorang pesulap, juga menduduki kursinya sebagai pesulap untuk menghibur para penonton. Gus Samsudin juga demikian, dia sebagai seorang misalkan ulama, atau seorang santri, atau seorang penyembuh, atau seorang tabib, ya kerjakan sesuai dengan keahlian Anda. Tapi ingat, bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja yang benar, bekerja yang lurus, jangan sampai ada rekayasa dan ada cara untuk mencari keuntungan sendiri gitu. Tapi saya yakin bahwa Gus Samsudin itu orang yang berbudi luhur, sehingga apabila dia itu apabila salah membelokkan yang benar itu tidak begitu sulit, karena sudah punya fundamental yang kuat, sudah punya ketuhanan atau kekuatan Panembah Marang Gusti Mahakuwasa, sudah mempunyai kekuatan yaitu ketakwaan pada Allah Ta'ala. Sehingga saya yakin Gus Samsudin itu untuk meluruskan dengan budi pekerti yang salah itu sangat mudah sekali. Saya yakin karena dia juga orang-orang penghamba Allah, dia juga seorang penghamba wirid, dia seorang penghamba pembaca daripada itu sholawat Nabi. Saya yakin dia pasti condong untuk berjalan yang benar. Sehingga hal untuk Mas Samsudin saja kita tidak selalu boleh mengecap itu Samsudin itu menipu, Mas Samsudin itu salah, kita tidak bisa. Yang tahu hanya Tuhan saja. Sehingga banyak orang-orang yang sukses, kemudian banyak orang yang dengki, banyak orang-orang yang terkenal, banyak orang yang iri, banyak orang-orang yang kaya, banyak orang yang benci. Karena orang yang hidup nikmat, hidupnya berjaya, itu banyak orang yang benci, banyak orang yang iri, karena orang raih kesuksesan seperti yang dicurigai itu, saudara. Karena orang sukses, orang berjaya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jika
Sehingga kalau kita cemburu, kalau kita curiga, kalau kita tuh iri kepada orang sukses itu salah. Karena punya kekuatan sendiri-sendiri, punya wayu sendiri-sendiri, punya wadah sendiri-sendiri. Jadi kita percuma untuk benci kepada orang yang sukses gitu. Daripada kita benci kepada orang sukses, kita berusaha sendiri untuk kreativitas atau bakat apa, kemudian kita bekerja keras agar nanti nampak bersinar dan kita bisa terkenal dan kita bisa untuk meraih ekonomi yang dengan mudah dan dengan lancar. Daripada kita menyinari orang, mari kita menyinari diri kita sendiri, karena diri kita sendiri itu pasti banyak kemurkaan. Manusia itu sejak kecil sudah punya nafsu serakah. Bayi saja itu kalau bermain, anak-anak banyak itu berebutan mainan. Itu melambangkan bahwa bayi kecil saja itu sudah punya sifat serakah, apalagi kita sudah dewasa. Teman-teman yang saya hormati, bahwa pada hari ini saya menyatakan bahwa permusuhan tiga segitiga mohon untuk diluraikan, untuk diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu kita membuktikan ilmu, tidak perlu kita membuktikan dengan kesaktian apa itu, tidak ada artinya itu saudara. Kita buktikan saja bahwa kita ketebalan iman kepada Allah saja. Mari kita buktikan bahwa kita itu berbakti kepada Allah ya. Berbakti kepada Allah tidak usah dipamer-pamerkan, tidak usah ditunjuk-tunjukkan. Itu bagi saya orang baik. Berbakti pada Allah itu kan bisa dirahasiakan. Yang tahu hanya Allah bahwa kita adalah hamba yang terpuji, hamba yang memang benar-benar patut untuk dipuji, hamba yang benar-benar berbakti bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita terlalu diperluas, dipamer-pamerkan, itu nanti justru malah Allah marah, Allah tidak senang. Allah akan senang bahwa Allah disembah dengan ikhlas ridho lillahi ta'ala, tanpa pamrih, tanpa dialembono, tanpa golek lem. Itu yang paling penting saudara. Kita kembali bahwa permasalahan antara tiga serangkai atau tiga segitiga antara dukun atau praktisi, kemudian Gus Samsudin dan pesulap merah ini menjadi sorotan masyarakat yang kita takutkan ini akan menjadikan perpecahan. Untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita selesaikan permasalahan ini, kita berdamai, kita terus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Adanya Mas pesulap merah, Mas Marcel, misalkan dia tidak percaya santet, tidak percaya dukun, dia hanya percaya sihir, itu kan haknya dia tuh. Iya, Mbak. Sehingga kita tidak boleh mencemooh dia, merendahkan dia, atau memusuhi dia, karena dia pun juga punya tujuan tersendiri. Tapi bagi saya bahwa sebenarnya santet dan sihir itu ada gitu loh. Saya pun kan sudah lama. Kalau Mas Marcel itu kan belum buka paranormal. Mas Marcel belum pernah mendirikan atau belum pernah berdiri menjadi sosok penolong atau perdukunan. Berkali-kali saya itu hijrah kemana-mana, itu saya buka praktek di Banyuwangi juga pernah, buka praktek di Tulungagung juga pernah, buka praktek di Kalimantan juga pernah, atau di kota-kota sini saya buka praktek perdukunan itu sering. Sejak tahun 1990 saya sudah dimintai tolong orang, saya sudah berdiri kokoh untuk menempati kursi paranormal saudara, atau kursi sesepuh. Sehingga saya benar-benar tamat dan riwayat tentang ilmu santet dan ilmu gaib. Cuma saya nggak mau cerita, karena kalau bercerita saya nanti dianggap sombong gitu loh. Hanya saya garis bawahi bahwa santet itu ada gitu loh. Sehingga kalau Mas Marcel itu merupakan orang yang pikirannya sewa, orang stres makan paku, sejak kecil terbiasa, akhirnya pakunya di dalam perut, itu kan batu bidang saja itu. Bagaimana kalau orang makan paku sudah terbiasa, makan lem, makan tanah, makan batu, kok bisa pakunya di mata? Itu kan aneh. Tuh pakunya kok bisa di kuping? Itu ada apa? Paku dem di kuping itu ada loh saudara. Apa mungkin orang makan kan ada di lambung, ada di lambung diproses, kemudian yang sampahnya menjadi tai, menjadi kotoran, terus cairannya dibagi-bagi, dikirimkan ginjal, dikirimkan seluruh tubuh, dipompa oleh jantung gitu loh. Kita pun juga ngerti medis saudara, karena saya buka praktek untuk pertabiban juga lama sekali gitu loh. Jika tanaman yang ada di kebun saya hafal fungsi gunanya gitu loh. Ketepatan seperti ini kan kami bikin konten, sehingga untuk kegiatan perdukunan dan sebagainya tidak saya utamakan. Saya mengutamakan membuat hiburan kepada pemirsa semua. Atas pengalaman saya sajikan kepada saudara, yang baik kita dengarkan, misalkan yang tidak baik kita buang atau tidak kita dengarkan atau kita matikan, nggak apa-apa. Jadi pengalaman kami tidak saya paksakan harus anda mendengarkan atau melihat. Yang penting pengalaman saya bertujuan baik untuk yang pertama adalah merukunkan, berbuat baik. Yang ketiga adalah mari kita bersama-sama mencari nilai-nilai di dunia ini agar nanti mendapat nilai baik di alam akhir nanti. Itu tujuan saya. Santet itu memang ada gitu loh. Jadi tidak boleh kita memelintirkan ada dijadikan tidak ada, karena kita pakai otak gitu. Kita otak saja tidak cukup, harus pakai hati saudara gitu loh. Otak dan hati tidak cukup, harus
dengan kenyataan gitu loh. Otak saja tidak cukup, hati saja tidak cukup, ditambah dengan kenyataan yang sah, itu baru kita namakan real gitu loh. Sehingga walaupun santet pun juga bisa untuk dipelajari, dinyatakan juga bisa gitu loh. Saya berkali-kali kok diminta tolong orang untuk mengambil santet, tapi yo banyak gagalnya, yo banyak berhasilnya gitu loh. Jadi tidak selalu berhasil. Ada yang perut ada kerisnya itu 1 kilan, menonjolnya 1 kilan loh saudara, tidak hanya sekian, 1 kilan loh itu di Kalidawir jo, pasar Kalidawir ke arah barat naik ke gunung itu. Saya pernah ke Winong kalau tidak salah, ke desa Winong itu. Itu ada keris di dalam perut yang sangat menjulang itu 1 kilan. Apakah ada hal seperti itu? Ternyata juga ada. Makanya kalau misalkan Mas Marcel tidak percaya santet, tidak percaya gaib, itu nggak masalah. Itu urusan Anda, urusan sampean. Sehingga kita tidak harus mempercayakan orang. Tidak harus mempercayakan orang. Saya hanya menyatakan apa yang saya jalani. Saya pernah menemukan hal-hal yang aneh seperti itu. Walaupun saya pun juga tidak belajar dengan santet, saya tidak belajar dengan ilmu santet. Walaupun saya tidak pernah belajar santet, saya buka perdukunan, buka pini sepuhan atau matek pini sepuh di mana tempat santet juga biasa. Saya di Banyuwangi sudah lama tuh, ada 3 tahun di Gerajakan Banyuwangi, kemudian di tempat yang lain, kemudian di Tulungagung yang terkenal ada santetnya. Saya juga pernah ke situ dan pernah kena sawatan, pernah kiriman gitu. Pernah kiriman. Alhamdulillah Allah tetap memberkahi kita, Allah melindungi kita. Ternyata kita juga diberi umur yang panjang. Perlu saya aturkan bahwa tidak semua gaib bisa dibuktikan, saudara. Ini saya tindakan. Sehingga tidak semua gaib bisa dibuktikan seperti kesaktian atau penerawangan atau bentuk apapun, termasuk menolak hujan. Itu kan merupakan kekuatan dari Allah. Sehingga misalkan kita pandai menolak hujan terus disuruh membuktikan, itu justru malah tidak berhasil gitu loh. Karena menolak hujan itu harus ridho, harus ikhlas, tidak boleh dipamerkan orang. Kalau dipamerkan orang, enggak, Allah tidak mau menolong gitu loh. Sehingga ini yang perlu ditandakan, tidak semua kesaktian bisa dibuktikan. Banyak ilmu-ilmu yang dasar tapi tidak dapat dibuktikan. Tapi pada suatu kita butuh, maka dia juga hadir. Saya pernah ada orang mati sudah 7 kali hidup kembali. Kemudian saya kasih jarik, saya kasih dimarubrik di atasnya, saya bisiki, langsung seketika itu meninggal. Itu malah justru mbak saya juga demikian, mbok saya juga demikian. Ketika dia sekarat, 1 malam tidak reda, ya tidak sembuh, ya tidak meninggal. Ternyata saya datang, kemudian nenek saya bisiki di telinganya, masih hanya 1 detik saja, langles hilang. Di Banyuwangi juga demikian. Itu kalau tidak percaya saya sebutkan di sini, namanya di Desa Gerajakan Bapak Wiji, merupakan adiknya istrinya Pak Wiji, Mbak Kom kalau tidak salah. Itu juga 18 hari terkapar. Kemudian pada saat bisiki sekaratul maut, kemudian saya kasih air lagi, langsung dia juga meninggal. Banyak sekali contoh-contoh yang gaib yang kita sulit untuk membuktikan. Bukti nyata itu. Ada lagi orang yang saya diambil oleh saudara Pak Sunari, rumahnya Kademangan, Kecamatan Keras. Saya sebutkan biar nanti bisa dicek. Pak Sunari, alamatnya Kademangan, Kecamatan Keras. Ya, itu datang ke rumah saya. Ada orang batuk muntah darah, tapi tidak meninggal saudara itu. Mohon kalau dia misalkan hidup, segera diberi obat. Kalau memang sudah waktunya meninggal, ya semoga saya dicabut oleh yang kuasa. Saya didatangkan ke sana agar untuk menyelesaikan masalah itu. Saya datang langsung bertemu sama namanya Pak Gimin itu. Itu dari desa Boron, daerah Larang-Boron pojok itu. Desanya saya lupa itu, karena saya dibawa oleh orang lain. Itu Pak Gimin itu temannya bapak saya. Ketika saya datang, loh, Bin, kowe ben cilik anu ngopeni aku le. Dan sebagainya bercerita-cerita. Akhirnya, kowe seneng kamu rokok apa? Enggak sah Pak Imin, aku enggak sah butuh rokok. Aku rokok, tak tukokne rokok. Wes tukokne rokok apa sih ya? Ya wis ben nek kono. Lah, si Pak Dimin tuh masih bisa berjalan, saudara. Masih bisa berjalan ini. Kemudian terus menghadap saya berbicara, dia sering muntah darah. Kalau boleh, kalau aku pengen dikersakne merkundek ya muga-muga ndang dibunuh to, lek pengen aku diparingi winih iso urip langgeng sehat ya anggur muga-muga diparingi tombo sing sejati, aku iso urip iso sehat. Akhirnya kalau begitu Pak Men, nanti saya bisiki, semoga Allah mendengar doa-doa kita, semoga lek sembuh ya sembuh, lek pengen dibundut nggih ade pasrah mawon wong manungsa ki kan
dinaktir mati. Jadi kapan menungso mati ora roh, kita pasrah dan sumarah ora sawati mati karena kita sudah tidak takut hidup. Pak Dimin jawab iya le. Akhirnya saya tutupi dengan mori itu. Langsung saya bisiki, gitu, tek gitu, masih berapa detik sudah tidak bisa bicara. Saya pamitan Pak Min, saya minta pamit, saya ingin pulang, nggak bicara. Ternyata 2 minggu dia juga meninggal. Ilmu yang seperti itu dibuktikan nggak bisa. Ilmu permohonan itu saya wani bersumpah lillahi ta'ala. Ilmu yang saya baca itu sebutan Allah, tidak ada yang setan, sama sekali tidak ada. Saya hanya mengajukan pada Allah, ya Allah, hambamu ini susah seperti ini. Kalau memang umurnya panjang, mohon diberi obat. Kalau umurnya sudah pendek, waktunya dia meninggal, mohon segera dipanggil. Itu saja. Ternyata banyak detikan sudah dia meninggal. Gitu. Ada lagi yang detikan malah justru kembali malah sembuh, itu juga ada. Gitu loh. Sehingga ilmu-ilmu yang saya utarakan seperti ini tidak dapat dibuktikan. Kalau nanti dipamerkan orang malah nggak manjur gitu loh. Tapi bukti nyata orang-orang saya tolong itu ada, semua ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya kami menyebutkan namanya kan nggak berani. Seperti di Gerajakan Banyuwangi Pak Wiji itu. Pak Wiji yang sakit Mbak Kong. Gerajakan itu adalah pantai, itu ada deretan rumah-rumah di situ. Gitu. Saya pernah dipanggil sana, orang yang terkapar 18 hari, hanya 1 detik saja dan langsung sakaratul maut. Gitu. Jadi ilmu-ilmu seperti ini tidak dapat dibuktikan. Sehingga kita susah kalau seperti Bang Marcel, buktikan dengan keampuhan, buktikan dengan kesaktian. Nggak boleh, ilmu Tuhan nggak boleh dipamerkan itu. Kalau dipamerkan namanya ilmu kepamer-pameran. Ilmu itu bagi saya bagi 2, yaitu ilmu kepamer-pameran, ilmu jin, setan dan sebagainya. Ilmu kepangeran, ilmunya Allah, ilmunya para malaikat. Hanya 2, kanan dan kiri gitu loh. Padahal Tuhan ada di kanan, kamu di kiri, nanti akan perjalananmu jauh. Jika kalau kamu nanti mengelilingi atau kamu patron saja jeroning urip nunggu setan, kamu senang dengan setan, minta tolong pada setan, hidup kamu nanti bersama setan, nanti akan jauh. Karena setan di tangan kiri ini gegem ya, ini kiri. Ini adalah rahmatullah atau kurang lingkup Allah di sini. Kalau kita daplang sini, kalau kita dari sini tengah, hidup kan di tengah-tengah, lahir urip mati. Jadi lahir di tengah-tengah. Wajah kita ini tengah-tengah, kanan kiri wajah. Nah ini di tengah-tengah ini perjalanan kita, sukma kita akan ke tangan sini, akan tangan sini. Sukma kita nanti akan ke tangan sini. Nah ternyata kita itu demen setan, demen kekayaan yang riba. Akhirnya larinya kita ke sini minta bantuan jin ke sini. Nanti kalau kita pulang, maka sukma kita dari sini ke sini kan jauh. Jauh, Mbak. Jauh sekali dan sengsara gitu loh. Makanya bagi saya ada 2, kepamer-pameran karo kepangeranan. Jadi sifat-sifat kayak kesekten, keampuhan dibuktikan itu jelas kepamer-pameran tuh. Karo orang yang karo orang kepangeranan, orang ketuhanan nggak mau pamer seperti itu, takut sama Allah itu. Betul, takut sama Allah itu. Wong ilmu kita itu dari sana kok didudulnya Allah itu. Bagaimana? Kita mengambil ilmu kan dari Allah. Terus kita tunjukkan kepada Allah. Nah, Allah kan di sekitar kita. Kita menunjukkan, membuktikan. Allah kan tahu apakah kita tidak malu kepada Allah itu. Itu perlu kita renungkan saudara. Sehingga seperti Gus Samsudin kemudian ditantang oleh Mas Denny WW itu untuk membuktikan bahwa durit itu kalau sakti jangan dipecah pakai pisau, pecah pakai tangan. Itu kepamer-pameran saudara itu. Kalau nanti dia pamer bisa memecah durian tanpa pisau, nanti ditantang orang lagi itu. Wah, Gus Samsudin tak tantang kayak ngopo kasektene. Ada datang lagi, nantang lagi, buktian lagi, sakti lagi, tantang orang lagi, tantang. Oh, kok bisa Gus Samsudin bisa mematahkan cor-coran tebalin sekian senti, kok bisa ya? Akan saya tantang itu. Itu menang lagi, Gus Samsudin menang lagi, tantang orang lagi. Oh, Gus Samsudin kok bisa merobohkan rumah ya? Ilmu apa itu? Oh, akan saya tantang itu. Selalu karena ilmu itu di atas langit ada langit. Orang pintar tetap ada orang pintar yang lain. Karena tidak ada orang sakti hanya miliknya Allah. Sehingga kita nggak perlu bukti yang kemampuan saudara, nggak perlu. Mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan, mari berlomba-lomba kita mencari nilai-nilai agar nanti kita pulang itu dinilai oleh Allah baik. Sehingga rapot kita baik, kita nanti akan berpesta pura di alam sana gitu loh. Itu yang paling penting itu. Cukup kan? Ya teman-teman, itulah yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi himbauan bagi kita semua untuk mengoreksi diri dan menambah pengalaman kita dari Baginda Joko Montro. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terus ikuti video kami yang selanjutnya. Untuk ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge. Amin.